Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang keempat. Ya, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya membaca buat Bapak Ibu Saudara sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah membaca firman-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan uraiannya. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semuanya, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah bicara tentang tanda beriman adalah mengalami perubahan. Nah, ini menarik saudara karena ada kata perubahan di sini. Pada dasarnya kalau saudara melihat kitab Roma itu, ya, dimulai dengan pasal 1 sampai pasal 3 itu membicarakan tentang dosa, lalu pasal yang keempat dan seterusnya Paulus di sana banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh orang berdosa itu. Salah satu adalah ia mengalami yang disebut dengan pembenaran, ya, mengalami yang namanya pembenaran. Jadi kalau sudah melihat orang yang berdosa, ya, orang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang terhukum, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang percaya kepadanya. Ya, menjadi orang yang percaya kepadanya, dengan catatan orang yang percaya itu saudara menjadi orang yang benar-benar ada di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Nah, sudah tentu kalau sudah melihat orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia adalah orang yang beriman. Makanya harus ada tanda beriman, ya, harus ada tanda beriman dari perubahan yang sedang dialami. Nah, dalam bagian ini saudara yang dilukiskan kepada kita dalam pasal yang keempat ini, ya, memang sudah didahului dengan ayat 1 sampai dengan 12, lalu dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25 ini menjelaskan tanda beriman, ya, tanda beriman, ya, yang melalui perubahan itu apa saja, tanda-tanda perubahan yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Nah, lukisannya adalah Abraham. Dari kisah Abraham ini memang banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya bicara tentang sebuah keyakinan begitu saja, tapi kita bisa melihat bahwa Abraham ini adalah seorang hamba Tuhan yang memang benar-benar diproses Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat dia diproses oleh Tuhan. Nah, sehingga dari pembicaraan kita dalam bagian ini, lukisan Abraham itu digunakan oleh Tuhan untuk melukiskan kepada kita bahwa pembenaran itu bukan karena hukum Taurat, atau pembenaran itu kita dibenarkan bukan karena hukum, kita dibenarkan bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi kita dibenarkan karena percaya kita. Makanya kalau sudah melihat di dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6,
Di sana dikatakan Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah sekarang kalau kita membandingkan dari Roma pasal yang keempat tadi, kita bisa melihat di sini saudara, inilah latar belakangnya. Kenapa lukisan Abraham sebagai orang beriman, sebagai orang yang dibenarkan oleh iman itu dipakai oleh Tuhan untuk melukiskan kepada kita persoalan yang berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Ya, jadi saya bisa melihat dalam bagian ini yang paling menarik ini kata-kata yang Tuhan gunakan di sini. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percayanya itu bukan sebuah usaha, dia hanya melihat kepada bintang-bintang itu dan mempercayai apa yang Tuhan sudah perbuat bagi dia. Nah, jadi catatan ini menegaskan kepada kita saudara bahwa tanda beriman itu adalah mengalami perubahan. Jadi dalam arti begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, ada banyak perubahan demi perubahan yang kita tampilkan kepada Tuhan. Nah, dengan adanya pembenaran daripada Tuhan ini, seharusnya kita orang-orang percaya, kita gerejanya harus banyak mengalami yang namanya perubahan-perubahan itu. Nah, salah satu saudara perubahan yang sangat menonjol dalam kehidupan daripada Abraham itu adalah imannya. Ya, jadi ini tanda hidup orang yang beriman itu, perubahan yang harus sangat detail yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini adalah iman kita. Artinya gini, kita harus mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, dalam arti kita tidak boleh meragukan apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Justru kita harus mempercayai segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah benar. Ya, kita harus percaya bahwa apa yang disiapkan oleh Allah bagi kita adalah sesuatu hal yang menguatkan kita. Nah, ini yang disebut dengan perubahan yang dialaminya. Jadi perubahan yang dialami, tanda perubahan yang dialami oleh orang beriman itu yaitu imannya itu sendiri. Jadi iman itu harus berproses dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Dia harus tetap mempercayai apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Abraham seperti itu dalam pembacaan dalam kitab Roma itu. Jadi Abraham itu benar-benar mempercayai segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bukan hanya perubahan yang berkaitan dengan imannya, tapi saudara, perubahan yang berikutnya adalah bicara kesetiaan. Ia setia menantikan janji daripada Allah. Nah, artinya begini, Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham itu bukan pada usia yang memungkinkan. Justru pada usia yang tidak memungkinkan, justru pada usia di mana orang mentertawakannya, justru pada usia di mana orang tidak bisa menerimanya, saudara. Tetapi saudara bisa lihat dalam bagian ini, ya, dari waktu ke waktu, dari proses kepada proses, kita bisa melihat dari yang tadinya mentertawakan apa yang Tuhan janjikan itu, sekarang Abraham itu sangat setia menantikan janji daripada Tuhan itu. Itu perubahan. Jadi kita perlu bukan hanya iman kita yang diproses dari waktu ke waktu, tapi kesetiaan kita juga kepada Tuhan harus kita tampilkan, harus kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jadi dia setia menantikan janji daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, hal yang sama kalau saudara melihat dalam bagian itu, ya, apa yang dialami oleh Abraham ini lewat imannya, lewat kesetiaannya, dia mengalami pembenaran oleh Tuhan. Demikian juga kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang sedang menantikan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Kita juga satu hal yang diminta dalam ayat yang ke-21 itu, dikatakan, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak diutus untuk Abraham saja, ingat di situ, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kepada kita pun dituntut hal yang sama. Jadi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang dibenarkan karena iman, segala yang dialami oleh Abraham itu diperhitungkan kepada kita. Dan kita sekarang juga disebutkan sebagai orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah
karena dia telah membangkitkan Yesus bagi kita. Nah, ini yang kita renungkan saudara dalam Minggu Prapaskah ini. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus, segala sesuatu yang sudah dibuat oleh Yesus, segala sesuatu yang sudah menjadi bagian hidup kita, yang sudah ditentukan oleh Yesus, itulah yang menjadi perenungan kita. Ya, karya yang sangat luar biasa. Abraham sangat lama menantikan janji-janji itu, dan kepada kita juga. Karena percaya kita, karena kesetiaan kita, karena iman percaya kita, Tuhan memperhitungkan segalanya kepada kita juga sebagai kebenaran. Nah, saudara, kalau begitu bagaimana dengan hidup kita? Abraham mengalami perubahan. Waktu dia percaya kepada Tuhan, waktu dia beriman kepada Tuhan, dia mengalami perubahan. Perubahan yang paling menonjol dalam hidupnya ada dua. Yang pertama adalah proses dari beriman. Iman yang sangat panjang, yang terus berproses kepada Tuhan untuk mempercayai segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada dia. Yang kedua, kesetiaannya menantikan janji Tuhan. Dia tidak peduli bahwa istrinya sudah tua, dia tidak peduli bahwa dia sudah sangat tua, dia tidak peduli dengan sebuah keberadaan, tetapi dia mengerahkan pandangannya kepada Tuhan. Oleh yang pertama tadi imannya, jadi iman itu mendorong dia untuk setia menantikan janji daripada Tuhan. Ini tanda, ini perubahan saudara. Kalau ada orang beriman, dia harus setia kepada Tuhan. Ya, kalau Anda berkata bahwa saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus, saudara harus setia kepada Tuhan. Karena dikatakan apa yang dialami oleh Abraham itu, kita juga mengalaminya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar membaca teks ini. Kita tidak hanya sekedar mendengarkan cerita tentang Abraham, tetapi kita mempercayai apa yang dicatat di dalam teks-teks ini. Nah, itulah yang disebut dengan sebuah keyakinan, itulah yang disebut dengan sebuah perubahan. Ya, jadi tanda orang yang berubah itu, yang beriman itu, dia mengalami yang namanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan berkaitan dengan percayaannya, yaitu iman yang terus berproses. Yang kedua adalah perubahan yang berkaitan dengan kesetiaannya menantikan janji daripada Tuhan. Ya, banyak orang tidak setia saudara. Ya, dengan waktu yang ada, dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, dengan kemungkinan yang tidak memungkinkan, banyak orang bergeser daripada janji yang ada. Banyak orang berkata, kalau begitu buat apa saya beriman? Kalau begitu buat apa saya percaya kepada Tuhan? Kalau begitu buat apa saya berlama-lama dalam sebuah proses yang panjang ini? Sehingga banyak orang mengubah prinsip-prinsip hidupnya. Dia tidak lagi berjalan dalam kebenaran, tetapi justru dia meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya, yang dia harus pegang dalam hidupnya. Sekarang dia tidak pegang lagi dalam hidupnya. Karena apa saudara? Karena dia katakan Tuhan terlalu lama untuk menolongnya, dan Tuhan terlalu lama tidak memperhatikan hidupnya. Ya, coba lihat Abraham umur 100 tahun loh, Sarah 75 tahun, tapi Tuhan masih berkata kepada dia, lihat kepada bintang-bintang itu. Ya, seberapa kuatnya kamu menghitung bintang-bintang itu, demikianlah besok jumlah daripada keturunanmu. Saya suka dengan kata-kata lalu percayalah Abraham kepada Tuhan terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itu dia mempercayai sepenuhnya. Dan itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Ya, jadi seringkali acap sekali saudara, kita ini tidak percaya kepada janji Tuhan. Ya, kadang-kadang kita justru lebih percaya kepada hal-hal yang kita lihat, ya, yang dilihat oleh mata ini, yang dilihat oleh kemampuan kita untuk melihat. Ya, kadang-kadang kita hanya percaya di situ saja, sebatas itu saja. Logika kita tidak berjalan. Nah, ternyata diperlukan saudara, ya, untuk menantikan janji daripada Tuhan itu kita perlu sabar. Ya, ini kata kuncinya. Saya mungkin berulang-ulang ya dalam khotbah-khotbah saya kepada Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata, belajar bersabar. Karena kesabaran itu terus memproses kita. Memang banyak orang-orang di sekitar kita membuat kita menjadi tidak sabar. Ya, banyak orang-orang akan mentertawakan apa yang kita percayai. Jadi nggak usah heran saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, lalu orang mentertawakan saudara, itu sudah biasa itu. Ya, orang mentertawakan saudara, orang menganggap bahwa saudara ini adalah orang yang abnormal, mungkin seperti itu ya. Karena percaya kita, kadang-kadang orang mengatakan kita adalah orang yang abnormal. Ya nggak apa-apa. Ya, mau dikatakan orang abnormal, yang penting saudara harus membangun dua tadi itu. Iman dan kesetiaan. Iman, ya, jadi karena saudara percaya, saudara harus beriman. Karena kita percaya saudara, kita harus setia menantikan janji Tuhan. Itu namanya perubahan. Itu namanya tanda orang beriman itu dia harus mengalami perubahan. Ya, perubahannya berkaitan apa? Dengan imannya, dengan kesetiaannya. Dengan demikian, kita yang percaya kepada Yesus juga harus menunjukkan itu juga. Dua itu. Abraham menunjukkan hal itu, ya, dengan beriman jauh kepada Yesus yang ada di depan itu, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita juga sama.
Kita juga dituntut saudara dalam hidup kita ini, mari kita belajar mempercayai dia. Karena kalau kita tidak percaya kepada dia, saudara, kepada Tuhan, mau percaya sama siapa lagi? Saudara mau percaya kepada iblis, nggak ada janji di dalam iblis. Saudara mau percaya kepada dunia ini, tidak ada yang bisa diandalkan dalam dunia ini. Saudara mau percaya kepada hartamu, kepada kekuatanmu, kepada kehebatanmu, saudara, saya katakan kepada saudara, boleh saya katakan hari ini, itu pun tidak menjamin perjalanan hidup kita. Yang dituntut kepada kita adalah, mari kita beriman kepada Tuhan dan sabar atau setia menantikan janji daripada Tuhan itu. Jadi sabar menantikan janji daripada Tuhan itu. Jadi kita menunjukkan apa? Kesetiaan kita kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi perubahan ini yang dialami oleh orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, imannya yang terus digantungkan kepada Tuhan, dan yang kedua, kesetiaannya yang dia tunjukkan dengan kesabaran menantikan janji itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, biarlah kami boleh setia menantikan janji yang daripada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, dan kami terus beriman dan menggantungkan harap kami kepadamu. Kami mau terus berharap kepada Tuhan kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, dan biarlah kami sepenuhnya bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari Minggu yang baik, hari yang beribadah ini, dan kami mau terus menggantungkan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, biar firman-Mu termeterai dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, tetap kuat, tetap semangat ya di dalam beriman kepada Tuhan, di dalam mempercayai Tuhan. Bangun percayamu dan bangun kesetiaanmu, tunjukkan kesabaranmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.